Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Erga Azara dan beserta teman-teman kelompok saya akan menjelaskan mengenai pembuatan data perusahaan baru. Baik, yang pertama, buat data perusahaan baru, lalu masuk file PT Perjuangan, lalu kita beri nama PT Buana, lalu create. Setelah itu oke. Setelah itu kita tunggu hingga selesai. Kan kata kunci sesuai dengan nama pengguna. Lalu kita copy, lalu kita paste, lalu oke. Setelah itu lanjut, persiapan standar kita pilih, lalu lanjut, yes. Lalu kita isi data, nama perusahaan, PT Buana Perjuangan. Lalu untuk alamatnya Ronggo Waluyo, Kelurahan Teluk Jambe Timur. Lalu tanggal mulai tutup bukunya Januari 2021. Lalu setelah itu lanjut. Lalu di sini cashnya itu kita ubah tanggal saldonya adalah ke 1 Juni 2021. Cashnya adalah 20 juta. Lalu ini diubah juga ke 1 Januari sebesar 200 juta. Ini hapus, ini BNI. Lalu lanjut. Setelah itu pelanggan umum atau piutang. Kita masuk saldo awal, nomor fakturnya, itu buat saldo awalnya adalah 1,5 juta.
Lanjut, pemasok umum atau saldo awalnya adalah Rp500.000. Selanjutnya, rata-rata. Lanjut, nomor barangnya adalah 01. Lanjut, nama barangnya album. Selanjutnya, tanggal pemasoknya itu tanggal stoknya adalah 1 Januari. Lalu kuantitasnya adalah 250.000. Satuannya adalah pieces. Harga belinya adalah 30.000. Lalu harga jualnya adalah 300.000. Hapus. Lalu selanjutnya selesai. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan informasi perusahaan. PT Perjuangan Karawang. Untuk nomor handphonenya 081 23 45 6 7891. Untuk pajaknya ini untuk nomor PKP-nya 654321. Untuk tanggal PKP-nya tanggal 1 bulan 1 2022. Untuk jenis perusahaannya makelar penjualan album. Untuk ininya 1, 2, 3, dan 4. Untuk nomor seri pajak 08 001 002 3 004 dan 00. Ininya sudah. Lalu klik OK. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data pelanggan. Caranya masuk ke daftar, lalu ke pelanggan, lalu masukkan nomor pelanggan. Contohnya seperti ini, misalnya 1001.
dan masukkan nama pelanggan serta alamat dan alamat pajak. Alamat pajak itu berbentuknya NPWP. Lalu untuk termin kita menggunakan 210 N30. 210 N30 itu jika kita membayar antara 10 hari, maka kita akan mendapatkan diskon dengan jatuh tempo sebanyak 30 hari. Dan untuk mata uangnya sendiri itu menggunakan IDR atau rupiah. Untuk pajaknya kita menggunakan pajak pertambahan nilai dengan besaran 11%. Dan selanjutnya sama juga, silakan dilakukan berulang kembali bagaimana baiknya. Sama juga seperti tadi ini, dan ini juga sama untuk terminnya. Lalu untuk mata uangnya juga sama, menggunakan rupiah. Untuk pajaknya juga menggunakan pajak pertambahan nilai juga PPN sebesar 11%. Selanjutnya yaitu data pemasok. Nama pemasoknya yaitu 2001. Nama pemasok PT Album Indo. Alamat di Jalan Istiqomah nomor 3 Cilamaya Kulon, Karawang. Alamat pajak 13.001.002 strip 00.00. Kota Prop atau kode pos Karawang 41384, negara Indonesia. Nomor telepon 0812 3456 7891. Selanjutnya yang kedua, pemasok 2002 yaitu PT HB. Nomor pemasoknya 2002. Nama pemasok PT HIB di Jalan Tobat nomor 5 Jatisari Karawang. Alamat pajak 13.001.002 strip 00400. Kota Prop atau kode pos Karawang 41375, negara Indonesia. Telepon 012 34 56 7891. Lalu habis selesai ini klik OK dan data pemasok pun sudah tersimpan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi pembelian. Transaksi pertama yaitu pembelian album kepada PT Album Indo sebanyak 250 pieces, dibayar secara cash dengan harga beli 7.500.000. Saya akan menjelaskan cara transaksinya, yaitu masuk ke faktur pembelian. Lalu kalian isi saja vendornya sesuai nama PT yang ditransaksi. Memasukkan invoice nomornya, lalu invoice date, tanggalnya isi, sama claims-nya isi net 30. Lalu klik item, lalu klik ini, lalu pilih album. Lalu which-nya berarti 250. Untuk harga unit 30.000. Nah, jadi di sini 7.500.000.
Lalu masuk ke pembayaran pembelian, terus isi vendornya ke PT Album Indo yang sebelumnya. Nah, ininya diganti menjadi cash karena dibayar cash. Lalu checklist. Selanjutnya, pada tanggal 1 bulan 2 2021 terjadi penjualan album kepada PT Maju Jaya sebanyak 150 dengan harga jual 45 juta. Lalu kita masuk ke penjualan, ke faktur penjualan. Kita isi pelanggan dengan PT Maju Jaya. Untuk itemnya, tinggal diklik di sini, yaitu album. Ininya diisi dengan jumlah penjualan yaitu 150. Untuk hasilnya sudah ada yaitu sebesar 45 juta. Untuk tanggalnya bisa diisi di invoice date. Untuk deskripsinya silahkan diisi dengan penjualan album kepada PT Maju Jaya. Kalau jika sudah, silahkan ke simpan dan tutup. Selanjutnya, saya akan melanjutkan transaksi yang ketiga. Pertama, kita pencet ke cashbank, terus ke pembayaran. Di sini soalnya pembayaran listrik, air, internet selama 3 bulan mulai bulan Januari sampai bulan Maret sebesar 4.500.000. Di sini termasuk pada cash, jadi paid from-nya yaitu cash. Voucher nomornya 1003. Tanggal yang diterapkannya itu tanggal 1 Maret 2021. Nama akunnya yaitu Utility Electric Water. Nominalnya yaitu 4.500.000. Monnya 4.500.000, simpan dan baru. Saya akan melanjutkan transaksi selanjutnya. Ini termasuk ke bank tanggal 1 April 2021. Amonnya 14 juta. Ini akunonya Prepaid Rent. Totalnya 14 juta. 14. Selesai, simpan. Kita selesai faktur pembelian. Kita pergi ke pembelian, lalu pembayaran pembelian. Pilih vendor, PT Hype. Di sini ada invoice 2.500.000 yang belum dibayar. Kita bayar. Jangan lupa payment date-nya kita samakan yang tadi 01.05.2021.
lalu kita simpan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyesuaian, karena di sini kita akan menyesuaikan jurnal akhir tahun. Jadi kita ke sini masuk ke buku besar, lalu ke bukti jurnal umum, dan masukkan tanggal yang sudah ditetapkan, karena ini adalah tutup buku, jadi tanggal 31 Desember 2021. Dengan transaksi pengakuan beban gaji bulan Januari 2021 yang harus dibayar kepada karyawan sebesar 6 juta dengan potongan pajak PPh 21 sebesar 300. Jadi untuk pengakuan beban gaji kita di sini pakai salary expense. Sebesar 6 juta. Lalu untuk di sininya untuk PPh-nya karena di sini dipotong 300. Jadi kita masukkan transaksinya 300.000. Lalu untuk kasnya sendiri dikredit sebesar 5.700.000. Nah, di sini kita lihat hasilnya akan otomatis terdaftar. Jadi di sini kita memakai tanggal 31 Januari 2021 karena tadi ada kesalahan, jadi kita ganti. Lalu kita tutup. Nah, dan memulai transaksi lainnya. Saya akan melanjutkan transaksi jurnal penyesuaian yang kedua. Transaksinya adalah hasil opname atas perlengkapan dagang yang tersedia per 31 Januari sebesar 1.250.000. Mengisi tanggalnya sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu tanggal 31 Januari 2021. Deskripsinya itu hasil opname atas perlengkapan dagang. Dengan nama akun equipment expense dan equipment. Equipment expense itu sebesar 1.250.000 pada equipment sebesar 250. Sesudah transaksi ini lalu simpan dan lanjut ke transaksi jurnal penyesuaian selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya transaksi ketiga adalah hasil opname atas persediaan barang per 31 Januari sebanyak 100 pieces. Untuk caranya adalah masuk ke buku besar, lalu masuk ke bukti jurnal umum. Untuk tanggalnya diganti tanggal 31 Januari 2021.
Untuk deskripsinya silahkan diisi hasil opname barang per 31 Januari 2021. Untuk debitnya kita menggunakan machines inventory sebesar 3 juta karena harga belinya sebesar 3 juta sebesar 30.000 per piecesnya, dan hasil opname-nya ada sekitar 100 pieces. Jadi kita masukkan 3 juta. Oke, untuk kreditnya kita gunakan cashnya juga sebesar 3 juta. Lalu habis itu simpan dan tutup. Oke, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh audiens yang telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.